Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Eka Surni Anissa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan bank dan lembaga keuangan non-bank pada mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Ibu Rika Rahmadina Putri, SEI MSI. Baiklah, pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian lembaga bank. Bank umum atau bank komersial sebagai institusi keuangan dengan berorientasi laba. Untuk memperoleh laba tersebut, bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. Fungsi-fungsi bank antara lain penciptaan uang, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, menghimpun dana simpanan, mendukung kelancaran transaksi internasional, serta penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga, dan pemberian jasa lainnya. Bank umum, menurut Kazmir, menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat setelah memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan yang dimaksud dengan bank syariah yakni perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah atau unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi dapat dikatakan bahwa bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Yang selanjutnya, pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan non-bank, yakni yang pertama, pasar modal. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Adapun instrumen pasar modal yang pertama itu saham atau surat berharga yang bersifat kepemilikan, serta obligasi atau surat berharga utang. Yang kedua, pegadaian. Pegadaian adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang diaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Yang ketiga, sewa guna usaha atau leasing. Secara umum adalah perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan lessee atau nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa jangka waktu tertentu. Yang keempat, koperasi simpan pinjam merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Kelompok orang dalam koperasi yang menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Yang kelima, asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, dan sebagainya yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya, fungsi dan peran lembaga bank syariah. Yang pertama, fungsi utama bank syariah itu penghimpun dana dari masyarakat. Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadi'ah.
dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah. Yang kedua, sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi kebutuhan memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Yang ketiga, pelayanan jasa bank. Bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Fungsi bank syariah yang kedua yakni fungsi bank syariah yang memperoleh keuntungan. Fungsi bank syariah adalah sebagai perantara yang membutuhkan dana dari pihak yang memiliki dana. Masyarakat yang memiliki dana akan membutuhkan bank syariah sebagai tempat untuk menyimpan dananya. Dalam menghimpun dana masyarakat, bank syariah akan bagi biaya dan bagi hasil atau bonus atas simpanan dana dari masyarakat. Fungsi yang ketiga yakni fungsi sosial. Dalam konsep perbankan syariah, mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melalui dana qard, zakat, dan dana sumbangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah, dan juga bentuk lembaga baitul mal dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Sedangkan peranan Bank Islam menurut Muhammad adalah: pertama, memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga memperluas segmen dan pasar perbankan syariah. Serta yang ketiga, menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama khususnya di Indonesia sangat dominan bagi kehidupan Islam. Yang selanjutnya, fungsi dan peran lembaga keuangan non-bank. Adapun fungsi lembaga keuangan non-bank yaitu menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Serta peranan lembaga keuangan non-bank antara lain yang pertama, peran tabungan atau saving function. Sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan, misalnya obligasi, saham, instrumen lain yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang dapat memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Yang kedua, peran kekayaan atau wealth function. Suatu sistem keuangan menyediakan instrumen keuangan yang dapat menyimpan dana yang berlebih dari masyarakat dalam bentuk obligasi, saham, surat utang negara, dan instrumen lain, di mana nilai instrumen-instrumen ini tidak akan berkurang, malah akan memberikan pendapatan yang tidak sedikit bagi pemiliknya. Yang ketiga, peran likuiditas atau liquidity function. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai dengan cepat dan resiko yang kecil. Apabila sang pemilik instrumen membutuhkan uang tunai, uang yang disimpan di bank dapat mengalami penurunan nilai akibat terjadi inflasi. Dan juga hasil yang diberikan dari tabungan dana di bank relatif kecil bila dibandingkan dengan instrumen keuangan di pasar-pasar keuangan. Yang keempat, peran kredit atau credit function. Pasar keuangan di samping menyediakan likuiditas dan memfasilitasi arus dana tabungan, juga menyediakan fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Konsumen membutuhkan kredit untuk membeli barang-barang, misalnya rumah dan mobil. Sedangkan sektor usaha membutuhkan kredit untuk membiayai produksi dan investasi yang dilakukan. Dan yang kelima, peran pembayaran atau payment function. Sistem keuangan yang juga menyediakan instrumen untuk melakukan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen yang biasa digunakan antara lain cek, giro, kartu kredit, dan kartu debit. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh pihak bank dewasa ini sangat bervariasi dalam hal jasa pembayaran, misalnya clearing, transfer elektronik, phone banking, dan banyak lagi.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.